Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Sazius Dia dengan NIM G00251180. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari situs facialis. Yang pertama ada penyusun situs facialis sendiri. Situs facialis itu terdiri dari eh, scalp, kemudian dinding wajah, dan juga muskul-muskul lainnya. Untuk scalp itu apa? Scalp itu adalah skin, terus C-nya connective tissues, A-nya aponeurosis, L-nya loose connective tissues atau jaringan pengikat longgar, dan periosteum. Oke, sebentar. Oke, lanjut langsung kita mulai ke facial muscles. Nah, facial muscles itu terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok orbitalis, kelompok nasalis, kelompok oralis, dan musculus lainnya. Oke, kita mulai dari kelompok orbitalis. Nah, orbitalis di sini ada orbicularis oculi. Orbitalis oculi itu yang mana? Yang ini dia mengitari mata. Ada orbital part sama palpebral part, sama ada corrugator supercilia. Next, di kelompok nasalis. Kelompok nasalis ada uh, nasalis transversa, sorry. Ada procerus, yang ini nanti. Ada levator superior nih. Ada alar nasalis, ada musculus alar nasalis, dan juga depressor septinasi. Lanjut ke oralis. Nah, oralis ini biasanya eh, adalah kebanyakan dari musculus ini tuh membentuk ekspresi wajah atau facial expression gitu. Ini lumayan banyak. Ada orbicularis oris. Kalau tadi ada orbicularis oculi yang mengitari mata. Di sini orbicularis oris mengitari mulut. Ya. Kemudian ada bucinator di sini nih. Kemudian ada depressor anguli oris. Nah, kalau ada depressor gitu, biasanya ada levator. Kayak di sini ada levator anguli oris. Dan ada depressor labii inferioris. Pasti juga ada eh levatornya. Sini, levator labii superioris. Ini juga ada satu lagi yang yaitu di eh nggak sama hidung gitu. Kemudian ada mentalis di bagian dagu sini. Di dagu. Ada musculocissorius ke belakang ini. Terus ada zygomaticus mayor. Dan juga zygomaticus minor. Ya mungkin itu musculus-musculusnya. Ini ada arteri pada situs facialis. Kayak musculus-musculus lainnya kayak gini. Oke, kemudian ada arteri pada situs facialis. Nah, kalau kita dengar arteri itu pasti kayak dia mengalirkan darah yang kayak oksigen dari sorry ke otak dan juga bagian-bagian lain yang ada di eh, situs facialis ini. Ada dua, aduh, gak bisa di zoom. Ada dua yang kayak besar, itu namanya karotis eksternal sama karotis internal. Nah, mereka ini nanti akan bercabang menjadi arteri-arteri kecil seperti arteri
tiroidea superior, terus arteri lingualis, arteri facialis, kemudian ada occipitalis, ada maxillaris, nih occipital, ini ascending pharyngeal, terus ada auricularis juga, ini temporalis, ini yang superficial, temporalis superficial, terus ada hmm, mana ya? Ini ada auricularis posterior. Kemudian ada vena. Kalau tadi arteri mengalirkan darah yang kayak oksigen ke otak dan juga bagian-bagian lain, kalau vena itu dari otak dan bagian-bagian lain ke jantung. Nah, sama seperti arteri, vena juga ada eksterna sama interna, yaitu vena jugularis interna sama vena jugularis eksterna. Bedanya di antara dua ini, kalau misal jugularis interna itu dia menerima darah dari bagian dalam, sedangkan ya jugularis interna itu menerima bagian dari dalam, bagian salah, menerima darah dari bagian dalam dan nanti ya dia akan mulai dari vena-vena di facialis ini, vena facialis nih. Salah. Nah, ini. Dan kemudian nanti ujungnya di vena jugularis interna. Kalau jugularis eksterna, dia dari mana ya? Ini dari retromandibularis sama auricularis posterior, terus jadi berujungnya di vena jugularis interna, eksterna. Tapi keduanya tetap akan berujung di jantung gitu. Jadi dibawa dari leher ke jantung. Kemudian ada nervus pada situs facialis. Nervus yang sebenarnya ada nervus trigeminus. Tapi karena trigeminus, jadi dia dibagi menjadi tiga area, yaitu ophthalmic, maxillaris, dan mandibularis. Kalau ophthalmicus, dia dari dahi sampai kelopak mata dan juga eh, apa nih, pangkal hidung. Ya, terus kalau maxillaris itu dari melintasi pipi sampai bibir bagian atas. Dia menjaga menjaga sensasi di gigi atas, gusi, dan langit-langit mulut. Terus ada mandibular, dia di bagian dagu, dan juga rahang bawah. Dia eh, sensasinya dari rahang-rahang bawah gitu. Rahang bawah, rahang bawah, rahang bawah. Nah, ini juga em, apa namanya, nervus, bukan. Iya, di area ini tuh ada nervus-nervus yang bisa bikin kita ngunyah. Ya, gitu. Dan sebenarnya dan juga ada nervus facialis yang digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk motorik wajah kayak ini, zygomatical nerves dan lain-lainnya. Selanjutnya ada drainase limfatik. Drainase limfatik ini itu adalah sistem kayak aliran gitu untuk yang bawa nggak yang ngebawa cairan limfa, sisa metabolisme sel imun dan juga zat-zat penting lainnya buat disaring nanti ke kelenjar getah bening atau nadi limfatisi. Dia fungsinya buat mempertahankan kekebalan dan menjaga wajah bebas dari infeksi dan peradangan-peradangan lainnya. Da, da, nah, drainase limfatisi pada regio facialis tuh akan ngalir ke tiga bagian
tiga bagian gitu. Yang pertama ada tiga wilayah besar. Ya tiga bagian. Yang pertama ada ini, aduh nggak kelihatan, tapi ini parotit di sini. Juga ini ada namanya preaurikular. Ada submental di bagian sini, submental, submentalis, dan juga submandibularis. Ya, jadi kayak ujung-ujung apa namanya, mengalirnya ke sini. Oke, baik. Terima kasih setelah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.